Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Prof. Ahmad Subagio. Perkenalkan saya Dwi Kartika Susanti akan coba memaparkan makalah terkait dengan strategi pengembangan pendidikan Islam untuk mata kuliah manajemen strategik dan kebijakan pendidikan Islam. Apa itu sekolah Islam dan unsurnya? Sekolah Islam dikatakan sebagai suatu lembaga atau institusi yang memproses diperlukan adanya sistem dan tujuan yang hendak dicapai melalui metode tertentu. Karena proses pendidikan tanpa sasaran dan tujuan yang jelas berarti akan menghilangkan nilai esensi dalam pendidikan Islam. Seperti kita ketahui bahwa spirit Islam tersebut merupakan pedoman hidup manusia dalam menghadapi berbagai tantangan hidup dan kehidupan. Kemudian, menurut Nahwawi bahwa terdapat 4 unsur pendidikan. Yang pertama yaitu menjaga dan memelihara fitrah anak menjelang balik. Yang kedua, mengembangkan seluruh potensi dan kesiapan yang beragam. Yang ketiga, mengarahkan seluruh fitrah dan potensi menuju kepada kelayakan dan kebaikan yang layak baginya. Yang keempat, proses dilaksanakan secara bertahap. Agama itu merupakan sistem nilai dan tata cara ibadah kepada Allah, serta tata cara berperilaku Islami atau akhlak terhadap sesama manusia, lingkungan alam. Kemudian ada tauhid atau akidah yang menjadi kekuatan dalam kehidupan umat Islam dan mempunyai fungsi praktis untuk melahirkan perilaku dan keyakinan yang kuat dalam proses transformasi kehidupan sehari-hari dan berkaitan dengan sistem sosialnya. Lembaga Islam harus mampu mengantisipasi, mengakomodasi, dan mengaktualisasi nilai Islam agar tidak terjebak dalam stagnasi, dalam kekunoan atau kemunduran dalam pengembangan kehidupan, keilmuan, pengetahuan, dan teknologi. Hal ini penting mengingat beberapa sekolah Islam mengalami penurunan, baik itu penurunan mutu, jumlah, bahkan ada yang memang terpaksa tutup, gitu ya, karena memang kekurangan sumber dayanya. Oleh karena itu, perlu optimalisasi potensi umat Islam dalam menggali nilai-nilai Islam secara menyeluruh. Diperlukan strategi yang tepat dalam mengembangkan sekolah Islam agar sesuai dengan tuntutan globalisasi. Nah, apa itu strategi? Strategi itu adalah pola umum kegiatan pengajar atau pendidik kepada peserta didik atau siswa dalam perwujudan kegiatan belajar mengajar untuk mencapai tujuan yang telah digariskan. Menurut Newman dan Logan, ada 4 pertimbangan strategi menurut pendekatan fundamental. Yang pertama yaitu hasil yang diinginkan harus ditentukan dengan mempertimbangkan harapan dan impian dari peserta didik dan dari sekolah. Maka manfaat yang paling besar yang mana itu yang ditentukan. Yang kedua, memikirkan dan memilih cara yang paling efektif untuk mencapai tujuan tersebut. Bagaimana cara yang paling efektif untuk menghasilkan atau supaya goals-nya ini terwujud. Ketiga adalah merencanakan bagaimana proses pembelajaran itu berjalan dengan baik dari awal sampai akhir. Harus ada rencana kerja dari awal sampai akhir. Apa progresnya, apa visi misinya, bagaimana mengkaitkan antara rencana kerja dengan visi misi. Bagaimana mengendalikan proses tersebut supaya masih on the track sampai akhirnya nanti goals-nya, outcome-nya memang sesuai dengan visi misi sekolah tersebut. Dan terakhir adalah tidak lupa untuk mengevaluasi kinerja sesuai dengan kriteria dan indikator yang telah dibuat.
Dalam pengembangan sekolah Islam yang lebih baik itu perlu mengidentifikasi dan menentukan juga kebutuhan akan perubahan. Jadi memang kebutuhan perubahan itu akan terus dinamis gitu ya. Teknologi cepat berkembang, keadaan lingkungan sosial cepat berkembang, dan mau nggak mau sumber daya manusianya itu yang mengikuti perkembangan zaman. Ketika dia sudah tidak mau mengikuti perkembangan zaman, maka dia yang akan tertinggal. Kemudian ketika membangun sekolah Islam, perlu mempertimbangkan tujuan dan pandangan hidup masyarakat, terutama ketika memilih pendekatan kurikulum, harus sesuai dengan kebutuhan yang ada di masyarakat, dengan kebijakan, dan tidak mengesampingkan ilmu Islamnya. Lalu memilih praktik strategi pendekatan terbaik untuk mendirikan sekolah Islam. Yang terakhir adalah menetapkan pedoman untuk pertumbuhan sekolah Islam, termasuk persyaratan minimal untuk keberhasilannya. Nah, kemudian ada 4 teknik utama yang dapat dilakukan oleh para manajer, administrator, atau kepala yayasan supaya pendidikan tersebut berhasil. Yang pertama yaitu melalui kelembagaan, kurikulum, proses, dan evaluasi. Harus diperhatikan sebagai program untuk menentukan implementasi pengembangan sekolah yang efektif. Ini adalah peta jalan, upaya untuk reformasi yang sistematis, berkelanjutan di semua aspek. Kemudian, metodologi penelitiannya, kajian pustaka atau studi kepustakaan, yaitu berisi teori yang relevan dengan masalah penelitian. Dilakukan pengkajian mengenai konsep dan teori yang digunakan berdasarkan literatur yang tersedia, terutama artikel atau jurnal yang sudah dipublish. Pembahasan untuk memenuhi masalah modernitas yang disebabkan oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, pendidikan Islam memiliki pendekatan multicabang dengan tujuan menginspirasi siswa untuk berpikir lebih kreatif tentang bagaimana memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi, kemudian dengan tetap mengedepankan prinsip-prinsip secara Islam. Selain itu, mengajarkan orang bagaimana memanfaatkan kemajuan teknologi untuk kepentingan khalayak ramai, termasuk umat Islam khususnya. Kemudian mengembangkan hubungan yang kuat dengan para ilmuwan terkemuka dalam berbagai disiplin ilmu dan membina hubungan yang erat antara ajaran agama dan pengetahuan ilmiah modern. Jangan lupa yang terakhir ini adalah melatih orang untuk melihat ajaran agama dalam konteks aslinya. Jadi langsung dari sumbernya, melihat bagaimana ajaran tersebut berhubungan dengan eksistensi manusia di masa depan, sehingga memberikan perspektif dan wawasan yang lebih luas terhadap kehidupan tersebut. Kemudian, dalam pendidikan Islam diperlukan desain program dan pelaksanaan secara sistematis, realistis, dapat diterima, perlu ada sistem pengelolaan yang baik, efektif, efisien, diperlukan administrasi yang kompeten, yang memiliki frame sama, yaitu untuk memberi rahmat kepada semua makhluk di alam ini. Baik dari visi misi sekolah, baik dari siswa, orang tua siswa, masyarakat harus mempunyai frame yang sama agar prosesnya berjalan dengan baik dan nanti outcome-nya juga sesuai dengan visi misi sekolah. Maka perlu ada kerjasama secara berkesinambungan di antara pihak-pihak terkait tersebut. Kesimpulannya bahwa satu lembaga sekolah Islam harus memaksimalkan potensi secara independen sebagai bagian dari rencana untuk mempromosikan pendidikan Islam. Karena memang saingannya adalah sekolah umum, maka
pendidikan Islam perlu promosi yang lebih baik. Kemudian lembaga pendidikan Islam membentuk badan penelitian dan pengembangan. Tidak lupa bahwa keilmuan itu terus maju, terus berkembang, maka lembaga pendidikan Islam ini perlu punya litbangnya sendiri. Jangan sampai nanti malah pihak luar yang memaksimalkan dan mengoptimalkan segala ilmu pengetahuan yang memang ada gitu, sehingga umat Islam yang tertinggal. Yang ketiga, lembaga pendidikan Islam memiliki tanggung jawab untuk bekerja lebih erat dengan sektor publik dan pemerintah. Perlu ada kerjasama, perlu ada pendampingan dengan stakeholder terkait, dengan pemerintah sebagai pemangku kebijakan, supaya selaras apa yang menjadi kebijakan sekolah itu selaras dengan kebutuhan dunia luar dan selaras juga dengan kebijakan pemerintah. Kemudian yang terakhir, lembaga pendidikan Islam perlu mengadakan sistem umpan balik dan tindak lanjut untuk siswa. Ini adalah evaluasi dari pihak penerima manfaat gitu ya, sehingga sekolah akan terus memperbaiki diri untuk kemajuan ke depannya. Jadi sekolah tersebut tetap eksis, bagaimanapun apapun hambatannya yang dialami. Mungkin demikian paparan dari saya. Mohon maaf jika ada yang kurang sesuai, kurang tepat. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.